Shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berharap kita semuanya sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24, demikianlah bunyinya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks ini adalah pidato terakhir dari Hakim Samuel. Karena dia tahu dia sudah semakin menua, sehingga harus ada regenerasi yang baru yang telah ditunjuk atau dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Namun sebelum dia menyatakan siapa yang menjadi raja atas pilihan oleh Allah, dia menyatakan bagaimana sebenarnya kepemimpinan seorang Hakim Samuel ketika dia memimpin bangsa Israel. Bahkan ketika dia melontarkan pertanyaan kepada bangsa Israel, apakah ada di antara mereka yang merasa dirugikan, yang merasa dihina, yang merasa ditindas, atau merasa diperlakukan dengan tidak baik atau tidak semestinya ketika Hakim Samuel memimpin mereka? Ternyata tidak ada satupun yang dapat atau menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Samuel. Berdasarkan hal itulah Hakim Samuel mengajak bangsa Israel untuk tidak memiliki tabiat atau karakter tegar tengkuk yang selalu mengutamakan ego dan pikiran mereka. Itu sebabnya Hakim Samuel kembali flashback untuk mengingatkan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kepada mereka, yaitu para pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah. Contohnya yaitu seperti Musa dan Harun, yang mana bangsa Israel telah memberikan mereka ke tangan seorang Sisera, yang pada akhirnya mereka juga harus berperang melawan bangsa Filistin. Kemudian ketika seorang raja yang bernama Bani Amon mengunjungi bangsa Israel atau mendatangi bangsa Israel, mereka terlena dan terlarut dengan apa yang dikatakan oleh seorang raja yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel berkata kepada yaitu Hakim Samuel untuk mengatakan, kami benar-benar memerlukan raja. Benar, memang harusnya mereka memiliki seorang raja yang mana mereka harus dipimpin dan dituntun untuk mengingatkan mereka agar tidak lagi terjatuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu sebabnya dikatakan oleh Hakim Samuel, tidak ada salahnya untuk dipimpin oleh seorang raja, tetapi seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan menolak mereka, itu sebabnya Allah menjadi marah dan murka kepada bangsa Israel dan mengatakan, barang siapa yang menolak raja yang dipilih oleh Allah, itu berarti dia menolak Allah. Karena raja yang dipilih oleh Allah adalah Allah sendiri yang memiliki otoritas untuk memberikan kekuasaan dan juga hikmat kebijaksanaan kepada raja tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang boleh kita petik melalui teks renungan pada saat ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan, hendaknya lah apapun yang menjadi pusat kehidupan kita pada saat ini, mari kita tidak mengidolakan seseorang secara berlebihan seperti bangsa Israel yang terlalu mengidolakan Raja Bani Amon yang tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Manakala seseorang mengidolakan seseorang dengan secara berlebihan, maka manakala dia melakukan kesalahan, manakala dia sedang melakukan sesuatu yang tidak benar, kita akan merasa canggung untuk mengingatkan seseorang tersebut. Maka idolakanlah Tuhan Allahmu di atas segala-galanya di tengah kehidupan ini. Mengidolakan Dia dengan senantiasa
takut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan oleh Allah, banyak sekali hal-hal perbuatan-perbuatan yang telah Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Allah telah melakukan banyak pekerjaan, banyak kuasa yang boleh Dia nyatakan di tengah kehidupan kita, sudah selayaknya kita mengidolakan Allah atas dasar apapun di tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari, mari andalkan Tuhan dan jadikan Allah menjadi hal yang paling prioritas di tengah-tengah kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami agar kami tetap senantiasa memokuskan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan, apapun yang boleh kami rencanakan, semuanya hanya tertuju kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.